Nah, beberapa minggu yang lalu kan kita bicara tentang prioritas, tujuan, prioritas, kemarin belajar dari tokoh-tokoh Alkitab minggu lalu, dan di gereja juga di keuangan ya. Nah, dari situ semua kakak bisa simpulkan satu yang jadi tema hari ini. Tema kita hari ini kan Tuhan mau supaya saya berhasil. Jadi kakak tema Tuhan mau supaya saya berhasil. Itu semua nyangkut bagaimana tadi kita juga belajar di ibadah umum tentang keuangan segala macam ya. Itu pasti menyangkut tentang satu keberhasilan dalam hidup. Entah itu keberhasilan apapun, tapi tadi poinnya kan keberhasilan sebenarnya dari buah-buah roh, dan buah-buah roh itu nanti macam-macam hasilnya gitu. Tapi lepas dari itu, satu, dari kesimpulan tadi semua dari kita dari minggu lalu sampai hari ini adalah bagaimana kita bisa memberkati orang kalau kita tidak diberkati, ya kan? Untuk hari ini terima kasih untuk Yedida, Jojo, dan Villa, Jasmine, Bang Ampika Juli. Hari ini kita dapat satu kesimpulan bagaimana kita bisa diberkati, bagaimana kita memberkati kalau kita tidak diberkati. Jadi, bagaimana kita diberkati kalau hidup kita tidak berhasil? Nah, kemarin temanya itu dari dari yang Bang Ampi tulis juga di line remaja itu dari Raja-Raja 2 ayat 3. Kakak akan baca secara cepat saja. Di situ dikatakan yang ayat 3-nya ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan-peraturannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ada kata beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Ada kata segala di depannya, berarti semua yang kita lakukan, semua yang kita tuju itu adalah beruntung, dalam arti beruntung dan berhasil di setiap yang kita inginkan. Nah, sebenarnya ini punya koneksi yang erat hubungannya dengan Yosua 1 ayat, kita baca dulu ya, Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Oh ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini ada keterkaitan kemanapun kita pergi berkat Tuhan ada bersama kita. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, itu kita bisa beruntung, bisa berhasil. Dengan kata lain, kalau ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, perjanjian lama ini, baik itu di raja-raja ini pada zaman Musa, zaman Yosua, intinya pada perjanjian lama adalah mereka itu, perjanjian lama itu hidup di bawah hukum Taurat, ya kan? Hidup di bawah hukum Taurat. Contohnya di Yosua tadi, Yosua 1 ayat 8 juga katanya Yosua itu hidup di bawah hukum Taurat. Dia menggantikan Musa pada saat raja-raja itu ada, menggantikan Musa, dan Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk kepadanya adalah di situ dikatakan ayat 8 dikatakan ayat 8 ya. Ayat Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sudah segala terselama, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berarti bayangkan dari Musa di raja-raja sampai ke Yosua ada dua perkataan, ada kalimat yang sama. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, itu perjalanan kita akan beruntung dan berhasil. Di sini ini adalah petunjuk kepada Yosua bagaimana Tuhan berikan petunjuk supaya dia berhasil. Nah, yang kita perlu pikirkan di sini adalah itu kan zaman dulu kan. Zaman dulu itu hidup di bawah hukum Taurat. Bagaimana kita sekarang? Berarti ini ada satu perspektif yang harus ada di anak-anak remaja di sini. Di Yedida, Joshua, Sevilla, Jasmine gitu ya. Mari kita ganti perspektif hidup kita, perspektif pemikiran kita adalah kalau mereka hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita sekarang adalah apa? Kita harus lihat daripada kita hidup di bawah sudut pandang salib. Jadi beruntung dan berhasil pada zaman Musa dan zaman Yosua,
mereka saja Tuhan kasih petunjuk untuk hidup berhasil itu Tuhan kasih petunjuk, apalagi kita yang hidup dalam perspektif yang baru adalah sudut pandang salib. Sudut pandang salib itu apa? Karya yang sudah sempurna, yang telah selesai. Bayangkan, kita hidup di bawah perspektif itu. Nah, di sini berarti apa? Yang pertama kali supaya kita berhasil dalam hidup adalah perspektif hidup kita sudah mulai diubah, perspektif salib. Berarti di sini apa? Kita harus hidup dan teguh dalam pandangan apa? Dalam pandangan anugerah. Itu dulu yang pertama, ya. Apapun dulu letakkan dasar pemikiran kita, dasar pemahaman kita adalah kita hidup berdasarkan pemahaman anugerah. Kalau Yosua, Musa itu berdasarkan hukum Taurat, tapi kita merenungkannya berdasarkan perjanjian anugerah. Jadi syarat supaya kita berhasil adalah perspektif hidup kita harus hidup dalam pandangan anugerah. Itu yang pertama. Nah, tadi katanya di situ ada kata merenungkan siang dan malam. Di situ nggak ditulis membaca siang dan malam, menghafal siang dan malam, tapi merenungkan. Apa itu merenungkan? Merenungkan itu berarti mengucapkan, menggumamkan perlahan-lahan, terus diulang-ulang sambil diingat-ingat. Gitu. Nah, apa yang ada di dalam diri kita sekarang? Apa yang kita pengen berhasil? Saya pengen berhasil dalam hidup saya. Saya pengen berhasil dalam hidup saya. Saya pengen berhasil dalam sekolah saya. Berarti gumamkan itu setiap hari. Perkatakan itu setiap hari. Itu namanya merenungkan. Mengucapkan dengan mulut, bukan mengucapkan biasa-biasa atau sia-sia. Tapi lebih daripada itu, merenungkan itu lebih ke pakai hati. Itu merenungkan, lebih pakai hati. Kita lihat di Mazmur 39 ayat 4. Mazmur 39 ayat 4. Ayat 4. Ya. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa Mazmur 39 ayat 4. Nah ini. Iya. Oh ya, jadi di situ intinya Mazmur 39 ayat 4 itu lebih kepada pakai hati. Nah, di sini itu yang pertama kali dasar kita ingat ya adik-adik ya, supaya kita berhasil, dasar pertama kita adalah tadi apa? Mengubah perspektif pemikiran kita menjadi perspektif pemikiran anugerah. Itu wajib hukumnya sekarang untuk kita. Kalau dulu hukum Taurat, sekarang hukum salib. Itu yang dasar dulu. Nah, kalau begitu, firman yang ada dalam diri kita itu harus kita renungkan, kita imani. Ya, kita renungkan dan kita imani. Nah, kalau begitu, langkah selanjutnya apa? Ketika kita sudah mengerti bahwa keberhasilan kita itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, tapi karena ada anugerah dari Tuhan. Yang perlu kita pelajari sekarang adalah selanjutnya apa? Enggak cuma diem, oh ya udah tenang aja, Tuhan kan kasih kita, ya tenang aja, enggak. Kita belajar dari satu tokoh Alkitab dan kakak cukup senang di sini ya, cukup banyak yang bisa kita pelajari di sini adalah bagaimana rancangan Tuhan bagi kita itu adalah rancangan, ini belajar buat semua ya, buat kita semua, jangan takut bahwa rancangan yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi, rancangan yang penuh harapan. Tuhan pengen kita semua berhasil. Kenapa? Karena Tuhan sudah taruh itu di Alkitab. Gitu. Tuhan sudah bilang bahwa rancangan Allah bagi kita umatnya, namanya rancangan. Rancangan itu sudah atau belum? Belum, masih rencana, masih dirancang loh. Bayangkan, untuk hidup Yosefila, hidup Joshua, hidup Meta, hidup Min, hidup kita semua, Tuhan sudah punya rancangan yang luar biasa. Tuhan sudah tetapkan kita. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Berarti apa? Di situ ada kata berhasil lah. Namanya penuh harapan, pasti berhasil. Masalahnya, yakin nggak kita bahwa masa depan kita masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang gagal. Hilangkan dari pikiran kita bahwa, aduh Tuhan, kayaknya cita-citaku tuh sekarang aku tuh kuliah di sini, sekarang aku tuh sekolah di sini, sekolah yang menurut orang tuh belum tentu punya. Tapi kalau Tuhan sudah bilang di situ, nggak ada rancangan Tuhan yang gagal. Rancangan yang penuh harapan. Kita belajar sama dari tokoh Ishak, ini cukup bagus, Kejadian 26
kita sama-sama baca di Kejadian 26. Kita akan belajar di sini bagaimana apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, sekalipun itu menurut orang dunia nggak akan berhasil, tapi kalau Tuhan sudah tuntun kita ke situ, percayalah, rancangan masa depan yang penuh harapan Tuhan akan sediakan. Di sini bagaimana Ishak, Kejadian 26 ayat 3. Bagaimana Ishak disuruh, dia tuh pengen pergi, pengen keluar dari daerah, dari Mesir di situ ya. Nah, di sini Ishak tuh tanya Tuhan, dan Tuhan bilang begini, ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Padahal itu di daerah Filistin, kalau di orang daerah Filistin. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 6. Ayat 6. Lihat sama-sama. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkata dia saudaraku. Padahal dia takut mengatakan itu istriku, karena dia takut istrinya nanti diambil sama orang lain. Terus ayat, kita lihat lagi ayat 12-13. Ini kata kuncinya. Bagaimana keberhasilan bagi orang yang berharap pada Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ketika Ishak pengen pergi, dia tanya Tuhan dulu, Tuhan aku mau kemana? Gitu. Mungkin kalau dia menuruti hatinya, dia mau keluar dari situ, dia nggak mau tinggal di Gerar. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu tinggal di situ. Padahal kalau kita baca nanti keseluruhan perikop itu, kalau adik punya waktu, baca keseluruhannya, itu tanah tidak menghasilkan, itu daerah kering, daerah yang menurut orang percuma lu ada di situ. Tapi kalau Tuhan sudah kasih perintah di situ, dia katakan, bahkan di situ lagi masa kelaparan, kayak kita sekarang lagi masa COVID, semua orang kena dampak gitu ya. Sama di sana juga lagi masa kelaparan, lagi pokoknya sesuatu yang tidak menghasilkan. Tapi Tuhan bilang tinggal di situ, tinggal di Gerar. Poinnya kenapa bisa berhasil? Satu, Ishak nurut. Nurut. Karena Ishak nurut, apa yang terjadi? Lihat. Dia berhasil di situ, bahkan dia menjadi kaya, bertambah kaya di tempat yang tidak mungkin. Di tempat yang menurut orang tidak bisa, tapi dia berhasil. Wow. Jadi dari sini kakak sendiri belajar gitu, kakak sendiri benar-benar belajar. Jojo ada di mana sekarang? Meta ada di mana? Villa ada di mana? Min ada di mana sekarang? Kalau kadang-kadang mikir ke depannya, wah rasanya nggak mungkin, nggak ada harapan. Tapi kalau Tuhan bilang kamu di situ, belajar dari Ishak. Miskin, kering, tapi malah jadi berkat berlipat-lipat kali ganda di situ. Luar biasa kalau kita nurut apa maunya Tuhan. Roma 1 ayat 16 mengatakan, tolong Bu, Roma 1 ayat 16, jangan ngelamun. Bentar. Roma 1 ayat 16. Ini ayat yang kakak bilang, ini berkali-kali kakak bacakan ini. Lihat, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama kepada orang Yahudi dan kepada bukan. Lihat di sini dikatakan Injil adalah kekuatan Allah, kita punya keyakinan untuk menyelamatkan kita. Berarti jangan takut di sini bahwa menaruh hidup di bawah otoritas firman itu tidak akan pernah mengecewakan. Nah, masalahnya gini, masalahnya itu rasanya kan sesuatu yang nggak masuk akal gitu, benar nggak? Rasanya nggak masuk akal, secara manusia nggak masuk akal. Nah, itulah kita perlu punya iman. Ya, iman dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Susah adik-adik, susah, tapi kita belajar proses beriman. Nah, tidak semudah berhasil dalam Tuhan itu, tidak semudah, kalau orang bilang kayaknya semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Kesannya begitu gitu. Tapi di sini enggak, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi lihat, kalau kita udah serahkan dalam tangan Tuhan, kalau Tuhan pengen kita berhasil, Tuhan mau kita berhasil, apakah nggak mungkin ada kesusahan itu? Kata siapa? Justru kita dibentuk
supaya nanti bisa semakin kokoh. Coba dari kemarin tokoh-tokoh yang Bang Ampi kasih kemarin, yang kemarin ikut ibadah, tokoh-tokoh yang dikasih Bang Ampi, siapa yang tidak mengalami kesusahan di situ? Siapa yang tidak mengalami kesulitan di situ? Sebelum mereka menjadi bintang, sebelum mereka diberkati, mereka mengalami. Contoh paling nyata deh, Ayub. Takut Tuhan. Diambilnya nggak sedikit. Dia ambil seluruh istri, anak, kekayaan, semua diambil. Bahkan dia sendiri kena penyakit. Tapi ketika dia setia dan nurut apa maunya Tuhan, Tuhan membalikkan, dia memiliki apa katanya? Berlipat-lipat. Siapa yang tidak begitu? Yusuf yang kita belajar. Mengalami kesusahan dulu nggak dia sebelum dia berhasil? Oh iya, dijual oleh saudaranya sendiri bahkan. Tapi dia bisa jadi berkat. Dia kaya, dia berlimpah untuk menjadi berkat. Jadi adik-adik, di dalam Tuhan sekalipun bukan tidak ada masalah kita pengen berhasil. Bukan tidak ada tantangan, ada. Tapi kalau kita nurut itu semua bisa Tuhan balikan. Bisa malah berhasil berlipat-lipat kali ganda. Jadi intinya tetap bersyukur. Jadi syarat kalau Tuhan pengen kita berhasil. Bersyukur di saat apapun yang terjadi ketika kita mau meraih cita-cita kita. Ada orang bilang begini, kamu nggak mungkin menjadi bintang kalau kamu tidak mulai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya begini, ini lebih bagus di bahasa Inggris sih sebenarnya. Sebelum menjadi star, kita start dulu. Hilang huruf T-nya kan. Sebelum start itu mulai. Tapi kalau kita sudah mulai, T-nya hilang jadi start. Kamu bisa jadi bintang. Sebelum menjadi bintang, sebelum kita menjadi start dulu deh. Gitu. Ya. Jadi kalau start itu ada sesuatu yang kita lakukan, ada aksi, ada action kita. Walaupun dalam bentuk aksi itu nanti ada yang harus kita lakukan, itu banyak mengalami kegagalan. Enggak apa-apa. Semua tokoh besar di Alkitab itu gagal dulu. Mereka pernah mengalami masa. Kenapa Tuhan buat? Kenapa gini? Kenapa itu mereka alami? Karena ketika mereka akan membagikan kegagalan mereka kepada kita, kepada semua orang, itu bisa menjadi berkat. Orang bilang, oh iya, kamu juga pernah gagal. Tapi karena nurut sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberikan kegagalan. Bahkan dari kegagalan itu kita bisa belajar bahwa saya itu nggak bisa sombong, bahwa saya nggak punya kekuatan. Yang mampu membangkitkan kegagalan saya adalah siapa? Tuhan. Jadi intinya Tuhan mau kita berhasil, mau banget. Satu, perspektif salib harus ada. Yang kedua tadi punya iman. Seperti bertanya pada Tuhan maunya apa, walaupun bagi manusia tidak mungkin. Belajar dari Isa. Walaupun bagi manusia tidak mungkin, kenyataannya bisa. Dan yang ketiga tadi adalah apa? Tetap bersyukur di tengah kegagalan. Karena walaupun gagal, Tuhan akan buat kita berhasil. Tuhan mau kita berhasil. Nah, apa syarat-syaratnya? Nah, kunci keberhasilan itu adalah kita lihat sama, dan ini nggak segam. Kunci keberhasilan adalah anak Tuhan harus kata-kata harus jadi bintang, star. Tapi kita harus start dulu. Apa yang pertama? Lihat di Galatia 6 ayat 4. Di tengah kita tidak suka misalnya ketika Tuhan, contoh misalnya Villa, nggak apa-apa ya kakak kasih contoh misalnya gini. Villa kemarin pengen di kedokteran. Ya kak. Sekarang Villa di sini gitu kan. Sekarang Villa di kemana? Kesehatan masyarakat ya Villa ya? Iya. Nah, Villa kita nggak tahu Tuhan mau apa untuk hidup Villa. Nggak suka. Oh, bisa jadi dalam hati terkecil Villa nggak suka. Dan pada akhirnya bilang begini, ya udahlah di sini aja gitu ya. Tapi kita nggak tahu kalau Tuhan tempatkan Villa di situ. Ishak tadi apa? Berhasil di tengah kegersangan, di tengah kekeringan. Tapi ketika Villa sudah ada di situ, apa yang harus Villa, Meta, Joshua, Min lakukan adalah yang pertama adalah Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi artinya apa? Harus antusias. Aku ada di sini sekarang, aku harus antusias, aku lakukan. Tuhan sudah tempatkan aku di sini, aku harus antusias. Kesehatan masyarakat, orang boleh ngomong apa, aku antusias di sini. Kenapa aku tahu aku di sini karena Tuhan mau aku berhasil di sini. Jadi di mana kita ditempatkan, suka atau tidak suka kita, jangan lihat dari perspektif manusia. Lihat dari perspektif maunya Tuhan apa. Kalau sudah maunya Tuhan dan kita nurut, percaya Tuhan nggak pernah beri kegagalan, tapi Tuhan beri keberhasilan. Tapi perspektif salib tadi, perspektif maunya Tuhan. Antusias melakukannya.
Dan yang kedua ini yang kakak cukup berat, nggak berat sih. Kita lihat sama-sama Matius 5 ayat 41. Matius 5 ayat 41 ini akan membuat, oh iya ternyata Tuhan mau saya berhasil, berarti saya nggak boleh santai. Kenapa? Karena Tuhan memampukan saya untuk melakukan lebih dari orang punya. Lihat Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, di situ dikatakan apa? Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Apa artinya? Berarti anak Tuhan harus melakukan lebih dari orang lain. Anak dunia bisa lakukan 1 mil, masa kita anak Tuhan setengah mil? Kita punya kekuatan, kita dimampukan, bukan karena kekuatan gagah saya. Lakukan lebih dari orang lain. Orang minta 1, saya lakukan 2. Orang minta 2, saya lakukan 3. Kenapa? Karena saya mau jadi berkat. Karena saya tahu Tuhan membuat saya berhasil di sini. Kalau hidup kita seperti itu, masakan orang-orang sekitar kita tidak akan terberkati karena kita, gitu. Iya kan? Karena perspektif keberhasilan manusia dengan keberhasilan kemauan Tuhan itu beda. Orang kaya belum tentu bahagia, benar nggak? Orang bahagia belum tentu kaya. Pengennya sih bahagia ya, kaya ya, pengennya sih dua-duanya gitu ya. Nggak mau gitu. Tapi sekali lagi kan kita lihat perspektif maunya Tuhan. Dan yang pasti Tuhan mau kita apa? Kita bahagia, kita berhasil, kita kaya. Tuhan mau itu. Tadi kita belajar juga, sebenarnya tadi yang dipelajari tadi siang, kita udah belajar dari minggu lalu ya Bang Ampia, Kak Julia, bahwa Tuhan mau kita kaya. Supaya apa? Supaya kita memberkati, ya kan? Nah hari ini Tuhan mau kita berhasil. Supaya dari keberhasilan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadi untuk adik-adikku, ayo kita semangat menghadapi masa pandemi kayak begini, masa susah kayak begini, kita tetap semangat, kita tetap harus antusias, kita tetap harus melakukan lebih baik dari orang lain lakukan, dan percayalah, kalau itu semua sudah kita lakukan dengan perspektif kebenaran firman Tuhan, perspektif salib tadi itu, bahwa kita hidup di bawah kasih karunia, dan Tuhan sudah berikan itu buat kita harus tetap yakin bahwa Tuhan pengen saya berhasil. Ya, kita lihat dari Efesus 2 ayat 10. Ini juga udah pernah ayat ini, dan berharap ini ayat kita pegang baik-baik. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah mempersiapkan keberhasilan nggak buat kalian? Sudah Allah persiapkan sebelumnya. Berarti Allah sudah punya rencana, rancangan untuk itu. Masalahnya keyakinan diri kita yang selalu dalam mindset kita yang selalu bilang, aduh saya bisa nggak ya? Oh enggak, Allah sudah memberikan keberhasilan buat kita. Allah mau kita berhasil. Ini banyak ayat yang bilang Allah mau kita berhasil. Jadi sekali lagi nggak ada kegagalan yang Tuhan rancangkan buat kita. Kalau tadi perjanjian lama hidup hukum Taurat, mari sekarang kita lakukan juga, merenungkan firman itu, mengucapkan hal-hal keberhasilan dalam hidup kita. Saya hari ini berhasil, hari ini saya mau kuliah, saya mau jadi orang, saya berhasil. Saya hari ini misalnya kita mau ngapain pun, Tuhan saya berhasil, karena Tuhan mau saya sukses, saya berhasil. Mari kita lakukan itu, bahwa Tuhan sendiri sudah merancangkan hidup kita berhasil, kenapa tidak kita mengimani itu, gitu ya. Mari adik-adikku, apapun yang kita lakukan sekarang, yakin apapun cita-cita kalian sekarang, di tengah ketidakmungkinan, di tengah kemustahilan, Tuhan sudah persiapkan keberhasilan bagi kita. Tuhan mau kita berhasil, kita akan menjadi orang yang kaya dan bahagia. Ya, dua-duanya kita mau ya, kaya dan bahagia, dan itu sudah menjadi bagian kita gitu. Ya. Sekali lagi kegagalan itu bukan untuk kita terpuruk, karena bagaimanapun tokoh-tokoh di Alkitab juga banyak yang gagal tapi mereka bisa sukses karena nurut sama firman Tuhan, nurut sama maunya Tuhan. Dan mari lakukan itu untuk kehidupan kita masing-masing. Dan terima kasih, berharap Kak Tri, Bang Ampi, Kak Julia akan melihat kalian berhasil yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, menjadi kaya itu nggak salah. Mempunyai banyak uang itu nggak salah. Tapi banyak uang buat apa? Buat menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita nggak punya apa-apa? Ayo kita semua sama-sama
Kakak, kami akan melihat kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil dengan perspektif iman yang benar, karena tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi, rancangan Tuhan bagi kalian adalah rancangan keberhasilan. Dan Tuhan sudah rancangkan itu. Rancangan keberhasilan. Mendapatkan pekerjaan baik bagi kalian. Bagian kita adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Menuruti apa yang menurut Tuhan baik untuk kita. Lakukan itu dan percayalah kita semua akan menjadi orang yang berhasil. Terima kasih Bang Ampi. Mungkin Katri sampai sini aja.